Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika ekonomi. Di video kali ini saya akan bahas tentang materi konsep integral. Yuk langsung saja kita mulai. Apa itu integral? Gampangnya gini, bayangin kamu punya sebidang tanah yang bentuknya aneh, nggak kotak, nggak persegi, dan tidak panjang. Nah, gimana cara menghitung luasnya? Itulah salah satu kegunaan integral, yaitu untuk menghitung luas area di bawah sebuah kurva. Tapi integral juga punya kegunaan lain, yaitu kebalikan dari diferensial. Kalau diferensial itu memecah fungsi jadi turunannya, integral itu nyatuin lagi nyari fungsi aslinya. Dalam kalkulus, integral dibagi menjadi dua. Yang pertama, integral tak tentu. Ini untuk mencari fungsi asal dari turunannya. Yang kedua, integral tertentu. Ini untuk menghitung luas area dengan batas yang sudah ditentukan. Oke, kita mulai dari integral tak tentu dulu ya. Ingat diferensial itu nanya, kalau fungsinya f dari x, apa turunannya? Nah, integral tak tentu itu nanya sebaliknya, kalau turunannya f dari x, fungsi aslinya apa? Proses nyarinya disebut integrasi, dan hasilnya ditulis seperti ini. Integral f dari x dx sama dengan f dari x tambah k. Sekarang kita kenal sama simbol-simbolnya satu-satu. Yang pertama, tanda integral artinya jumlahkan semua. Terus f dari x itu namanya integrand, yaitu fungsi yang mau kita integralkan. Dx itu penanda bahwa variabelnya adalah x. F besar dari x itu fungsi asal yang kita cari. Dan yang terakhir k itu adalah konstansa yang nilainya bebas. Pasti ada yang nanya, kenapa harus ada k? Nih kita bahas. Bayangin kamu dikasih tahu bahwa turunan suatu fungsi itu 2x. Nah, fungsi asalnya bisa x kuadrat atau x kuadrat tambah 5 atau x kuadrat tambah 100. Semuanya punya turunan 2x, makanya kita tulis tambah k untuk mewakili semua kemungkinan itu. Sekarang kita masuk ke kaidah dasarnya yang paling sering dipakai. Integral x pangkat n sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n ditambah 1 ditambah k. Artinya gini, pangkatnya ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat barunya terus ditambah k. Kita lanjut ke contoh ekonomi biar makin kebayang. Katakanlah fungsi marginal cost sebuah warung adalah 2x. Kita mau tahu fungsi total biayanya. Caranya, integral 2x dx sama dengan 2 dikali x kuadrat per 2 ditambah k. Hasilnya x kuadrat tambah k. Jadi total kos warung itu adalah x kuadrat tambah k. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah penjumlahan. Kalau fungsinya punya beberapa suku yang dijumlah atau dikurangi, tenang aja, integralkan satu-satu. Kaidahnya seperti ini. Integral f dari x ditambah g dari x dx sama dengan integral f dari x dx ditambah integral g dari x dx. Gampangnya pecah dulu jadi bagian-bagian kecil, integralkan masing-masing, baru digabungkan lagi hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh ekonomi. Katakanlah fungsi marginal revenue sebuah toko adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kita mau cari total revenue-nya. Kita integralkan satu-satu. Bagian pertama, integral 3x kuadrat. Hasilnya 3 dikali x pangkat 3 per 3 jadinya x pangkat 3. Bagian kedua, integral 4x hasilnya 4 dikali x kuadrat per 2 jadi 2x kuadrat. Bagian ketiga, integral 5 hasilnya 5x. Jangan lupa ditambah k di akhir. Jadi kalau digabung total revenue sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 5x tambah k. Tinggal substitusinya nilai x-nya langsung dapat angka total revenue-nya. Sekarang kita masuk ke integral tertentu. Bedanya sama yang tadi, kalau integral tak tentu hasilnya berupa fungsi. Integral tertentu hasilnya berupa angka. Kenapa? Karena integral ini mempunyai batas. Bentuk umumnya seperti ini. Integral dari A sampai B, f dari x dx sama dengan f dari B dikurangi f dari A.
Jadi A itu batas bawah, B itu batas atas. Cara menghitungnya, integralkan dulu fungsinya, substitusi batas atas dulu, terus substitusi batas bawah, lalu dikurangi. Oke, lanjut contoh ekonominya. Ada sebuah perusahaan yang punya fungsi marginal profit 6X tambah 4. Kita mau tahu total profit dari produksi X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Kita kerjain step by step. Langkah pertama, integralkan dulu fungsinya. Integral 6X tambah 4 hasilnya 3X kuadrat tambah 4X. Kita sebut ini F dari X. Langkah kedua, substitusi batas atas, yaitu X sama dengan 3. F dari 3 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 4 dikali 3. Hasilnya 27 ditambah 12 sama dengan 39. Langkah ketiga, substitusi batas bawah, yaitu X sama dengan 1. F dari 1 sama dengan 3 dikali 1 tambah 4 dikali 1. Hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Langkah keempat, kurangi. 39 dikurangi 7 hasilnya 32. Jadi total profit perusahaan produksi unit 1 sampai 3 adalah 32. Oke, kita masuk ke bagian terakhir materi kaidah tambahan integral tertentu. Ada 3 kaidah yang perlu kita tahu. Kaidah pertama, kalau batas bawah dan batas atasnya sama, hasilnya 0. Masuk akal banget kan? Bayangin kamu mau menghitung luas area tapi titik mulai dan titik akhirnya sama. Berarti nggak ada area yang dihitung. Jadi hasilnya ya 0. Kaidah kedua, kalau batasnya dibalik, hasilnya jadi negatif. Jadi kalau integral dari A ke B hasilnya sekian, terus kamu balik jadi integral dari B ke A hasilnya sama, tapi negatif. Kayak jalan maju hasilnya positif, jalan mundur hasilnya negatif. Kaidah ketiga, integral bisa dipecah di tengah. Jadi integral dari A ke B bisa dipecah jadi integral dari A ke C ditambah integral dari C ke B, asalkan nilai C itu ada di antara A dan B. Oke, kita lanjut ke contoh ekonomi nyata di kehidupan sehari-hari. Bayangin kamu punya toko dan mau menghitung total penjualan dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, kamu bisa pecah jadi 2 bagian. Penjualan bulan 1 sampai 3 ditambah penjualan bulan 3 sampai 6. Hasilnya tetap sama saja. Itulah kaidah ketiga dalam kehidupan nyata. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Hari ini kita sudah belajar tentang materi integral. Kita rangkum sama-sama. Integral itu kebalikan dari diferensial, sekaligus alat untuk menghitung luas area. Integral tak tentu, hasilnya fungsi. Pakai rumus pangkat dan tambah K. Integral tertentu, hasilnya angka. Pakai batas atas dan bawah. Hitung FB minus FA. Di dunia ekonomi, integral dipakai untuk menghitung total cost, total revenue, dan total profit dari fungsi marginal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.